Sumedang, yang biasanya tenang dengan dinamika sosialnya, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Sebuah kabar miring berembus dari markas kepolisian setempat, membawa cerita tentang pengkhianatan profesi yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga integritas. Jagad hukum di Jawa Barat kembali tercoreng oleh aksi nekat sekelompok oknum yang menyalahgunakan atribut mereka untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Kamis, 2 Maret 2026. Menjadi hari di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang melakukan sebuah tindakan tegas. Bukan kriminal biasa yang diringkus, melainkan sosok-sosok yang mengenakan seragam instansi negara dan membawa kartu identitas pers. Mereka dituduh terlibat dalam sebuah aksi penyekapan dan pemerasan yang terorganisir, sebuah ironi besar di tengah upaya pemerintah membersihkan institusi dari praktik-praktik kotor. Kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya penyekapan seorang warga di wilayah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penyekapan ini diduga bukan sekadar perselisihan biasa. Para pelaku yang terdiri dari oknum anggota BNN dan sejumlah individu yang kerap dijuluki wartawan bodrek atau wartawan abal-abal dari tabloid berinisial FBI, bekerja sama untuk menyudutkan korban. Keterlibatan media dalam kasus ini sangat mencolok. Para oknum wartawan tersebut diduga menggunakan kedok profesi jurnalis untuk memberikan tekanan psikologis kepada korban, sementara oknum BNN memberikan kesan legalitas dalam aksi tersebut. Sinergi negatif ini menciptakan situasi di mana korban merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan selain mengikuti kemauan para pelaku yang berujung pada aksi penyekapan di sebuah lokasi yang kini sedang didalami oleh penyidik. Hal yang membuat kasus ini semakin pelik adalah latar belakang korban yang disekap. Muncul dugaan kuat bahwa korban sendiri terindikasi terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan secara cerdik oleh para pelaku. Bukannya melakukan prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku, oknum BNN dan rekan-rekannya justru menggunakan status hukum korban sebagai alat tawar-menawar untuk melakukan pemerasan. Para pelaku diduga meminta sejumlah uang dengan nilai yang cukup fantastis sebagai jaminan agar kasus penyalahgunaan obat tersebut tidak diproses lebih lanjut atau tidak diberitakan secara luas oleh media abal-abal mereka. Di sini, fungsi kontrol sosial media dan fungsi penegakan hukum BNN benar-benar diselewengkan menjadi senjata untuk menindas. Korban, yang merasa terancam secara hukum dan sosial, menjadi sasaran empuk bagi skema kriminal terorganisir ini hingga akhirnya polisi mencium adanya kejanggalan dalam prosedur penangkapan tersebut. Kecepatan respons dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang patut diapresiasi. Setelah menerima informasi mengenai adanya praktik penyekapan tersebut, tim langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap para oknum. Saat ini, para pelaku sedang menjalani proses interogasi intensif di markas Polres Sumedang. Polisi masih berupaya menggali sejauh mana jaringan ini beroperasi dan apakah ada korban-korban lain yang mengalami nasib serupa. Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansah, dalam konfirmasi singkatnya pada Kamis siang, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Meskipun belum memberikan detail kronologi secara lengkap karena proses pengumpulan bukti masih berlangsung, pernyataan Tanwin menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang melanggar hukum, terlepas dari latar belakang profesi atau institusi asalnya. Fokus penyidik saat ini adalah mengumpulkan fakta-fakta hukum yang kuat sebelum merilis keterangan resmi secara utuh kepada publik. Kasus yang melibatkan oknum BNN dan wartawan di Sumedang ini menjadi cermin retak bagi dua pilar penting dalam masyarakat, penegakan hukum dan kebebasan pers. Penggunaan atribut institusi untuk melakukan tindak pidana seperti penyekapan dan pemerasan adalah bentuk kejahatan serius yang mencederai kepercayaan publik secara luas. Ini menjadi peringatan keras bagi instansi negara dan organisasi profesi media untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan internal terhadap anggotanya di lapangan. Kini, nasib para pelaku berada di tangan penyidik Polres Sumedang. Proses hukum yang transparan dan tegas diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, sekaligus menjadi pembelajaran bahwa hukum tidak akan tumpul meski berhadapan dengan lencana atau kartu pers. Penanganan kasus ini menjadi babak baru dalam upaya bersih-bersih birokrasi di wilayah Jawa Barat, demi memastikan bahwa kebenaran tetap berdiri di atas segala bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan.